selamatkan kerajaan kita. Nasib Sel Castle ada di tanganmu. Demi Shell Castle. Ada 5 mutiara, cuma 1 yang bisa kuselamatkan. Mereka datang! Selama ribuan tahun, ada 5 mutiara pelindung yang saling terhubung untuk menjaga keseimbangan perairan. Tidak sembarang ikan bisa mengontrol bahkan menyentuhnya. Tapi sekarang, kelimanya terpencar dan akan terjadi bencana besar. Sekarang tugasku mengumpulkan lagi 5 mutiara untuk menyelamatkan kerajaan dan seluruh perairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Daun Hijau Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Hari ini podcast Daun Hijau mengadakan podcast dengan suasana yang berbeda. Saya Diza, siswa SD Al-Azhar Syifabudi Cibubur, akan memandu acara ini. Dan yang berbeda di sini adalah kita melakukan podcast di ruang kelas SD Al-Azhar Syifabudi Cibubur bersama dengan teman-teman aku semuanya. Halo teman-teman semuanya. Podcast inspiratif hari ini kedatangan tamu spesial loh, yaitu seorang ibu yang inovatif dan kreatif. Saat ini beliau sedang persiapkan film animasi yang keren banget yang bisa memberikan kita banyak inspirasi, yaitu film Kiko in the Deep Sea. Yuk kita kenalan bersama dengan Ibu Veronica Yulianti. Beliau adalah seorang Head of Promotion and Strategic Planning di MNC Picture. Selamat pagi Bu. Pagi, Riza. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu Ibu untuk hadir di studio ini. Ya, terima kasih kembali atas undangannya. Senang sekali bisa berkumpul bersama anak-anak di sini di Al-Azhar Syifabudi. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu kita kenalan dulu ya bersama dengan teman-teman dan penonton podcast Daun Hijau SBC. Silakan Ibu memperkenalkan dirinya kepada teman-teman semuanya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Veronica Yulianti. Saya di sini sebagai Head of Promotion and Strategic Planning MNC Pictures. Dan ya, itu aja sih. Ibu saat ini kesibukannya bekerja sebagai apa Bu? Ya, sebagai head promotion itu di MNC Pictures itu adalah mengurusi promosi-promosi untuk film yang sedang tayang, baik itu film bioskop ataupun film free to air yang tayang di televisi. Ada juga beberapa OTT yang over the top, itu adalah film-film yang tayang di digital streaming saat ini yang diproduksi oleh kami beberapa. Seperti itu. Wah, keren sekali ya Bu. Teman-teman, ada yang tahu nggak kira-kira Bu Runi kerjaannya ngapain aja ya? Yuk kita tanya ke Bu Runi. Bekerja sebagai Head of Promotion and Strategic Planning di MNC TV itu bidang pekerjaannya apa saja Bu? Oh iya, MNC Pictures, bukan MNC TV. Saya koreksi sedikit. Ya, jadi MNC Pictures itu pekerjaannya kalau di saya punya beberapa anak buah, di bawah saya ada sekitar 38 orang yang membawahi masing-masing departemen. Ada departemen digital, ada departemen event, kemudian ada publikasi, publicity dan media, lalu kemudian ada on air department, terus kemudian
ada juga creative department gitu. Jadi masing-masing itu membuat materi-materi untuk promosi film gitu. Film itu dari kita di MNC Pictures itu sendiri ada 4 yang di bawah promosi kami. Jadi ada film yang namanya Free to Air, kalau teman-teman suka nonton sinetron-sinetron yang ada di RCTI, GTV, dan MNC TV itu adalah produksi dari MNC Pictures. Lalu kemudian untuk itu namanya Free to Air, lalu kita juga ada film bioskop seperti Kiko ini dan beberapa film lain yang akan tayang nanti di bioskop. Dalam 1 tahun itu biasa kita produksi 4-5 film untuk rilis di bioskop. Kemudian film OTT yaitu over the top, itu adalah film-film digital streaming yang teman-teman sering lihat di digital streaming seperti Netflix, Disney Hotstar dan lain-lain. Dan yang dalam satu grup kita ada juga Vision Plus dan SCTI Plus. Kemudian yang terakhir itu adalah aplikasi. Saya juga mengurusi promosi untuk sebuah aplikasi berbasis story, itu namanya Klatik. Jadi lumayan banyak variasi produk yang memang kita pegang. Lalu kemudian di tim saya sendiri, saya menghandle strategi promosi dari mulai konsep sampai dengan eksekusi untuk semua produk yang ada di bawah MNC Pictures. Produk yang dihasilkan oleh MNC Pictures. Wah, keren sekali ya Bu pekerjaannya. Kira-kira boleh tahu nggak Bu, dulu Ibu sekolahnya di mana? Saya sekolahnya di Desain Komunikasi Visual Universitas Trisakti. Jadi kalau orang boleh bilang basic saya itu basic kreatif gitu ya. Jadi dari proses kreasi kreatif itu komunikasi visual dari mulai konsep sampai dengan eksekusi sampai dengan saat ini saya bergelut di dunia advertising agency itu selama kira-kira lebih dari 17 tahun. Lalu kemudian pindah ke client side ya, ke corporate itu di situ saya nyemplung ke ke dunia marketing communication ya, dunia yang lebih besar lagi. Dan saat ini masih intensif di promosi, cuman memang ngurusin semuanya. Jadi kalau dulu desain komunikasi visual hanya bikin artworknya, tapi kalau sekarang sampai dengan pemasaran filmnya mau ditayangkan di mana, apa segala macam, terus promosi marketingnya seperti apa itu kita in charge. Wah, keren sekali ya Bu. Teman-teman, ada yang tahu nggak saat ini Bu Runi sedang menggarap film Kiko and Tipsy loh. Film animasi ini bercerita tentang apa aja Bu? Oke. Film animasi Kiko and the Dipsy ini sebenarnya diangkat adalah cerita atau pengalaman yang berbeda dari yang kita lihat di TV. Jadi kalau Kiko sendiri itu sudah tayang dari mulai tahun 2014 di RCTI. Bisa kalau nggak salah ini ya penonton setianya juga ya. Jadi sudah tayang dari 2014. Kemudian saat ini sampai dengan 2023 saat ini sudah didistribusikan ke 64 negara dan sudah diterjemahkan ke dalam 4 bahasa. Jadi Kiko ini sudah sangat mendunia. Nah, oleh karena itu di tahun 2019 film ini diproduksi, kemudian ready di tahun 2020. Sampai saat kita mau launching, ternyata ada pandemi. Nah, setelah karena ada pandemi, jadi kita tunda dulu pelauncingan atau peluncuran filmnya gitu ya di bioskop. Jadi setelah itu selang berapa tahun baru tahun ini kita siap untuk ready untuk launching seperti itu. Jadi ceritanya film itu Kiko dan teman-temannya, Kiko, Lola, Poli, kemudian Ting Ting dan Patino semua lagi meneliti perairan dalam, deep sea ya makanya, perairan dalam, meneliti terjadinya kerusakan lingkungan di situ. Kerusakan laut ya. Lalu kemudian ini agak spoiler sedikit nggak apa-apa ya, sekalian promosi. Jadi ada kerusakan laut di situ. Nah di dalam perjalanannya mereka ingin menyelamatkan laut tersebut, ekosistem laut. Mereka bertemu dengan princess ya,
Princess Clara dari Shell Castle, kerajaan Shell Castle. Dia mencari mutiara yang hilang. Jadi ada mutiara-mutiara untuk menjaga pelestarian ekosistem laut. Nah, karena mutiara ini hilang, oleh karena itu ekosistem lautnya jadi rusak. Gitu. Nah, Hiko ini bersama teman-temannya membantu Princess Clara untuk mencari mutiara tersebut. Mutiara tersebut dijaga sama ada 5 monster laut seperti itu. Nah, perjalanannya yang baru ini memang petualangan yang berbeda dengan yang ada di series. Jadi mungkin teman-teman yang ada di series supaya makin penasaran nih gitu, yang suka sama seriesnya supaya makin penasaran nih ceritanya seperti apa sih, karena berbeda petualangannya dengan yang ada di film seri seperti itu. Wah, seru sekali ya Bu. Pesan-pesan yang ini disampaikan dalam film tersebut apa aja Bu? Pesan-pesannya itu lebih kepada pesan moral yang sangat bagus untuk anak-anak sih sebenarnya, karena di sini dibelajarkan pembelajarannya adalah di mana teamwork. Jadi teman-teman jika bersama-sama masalah apapun bisa dihadapi gitu ya. Nah, masalah yang akan dihadapi ini menjaga supaya anak-anak mulai ditanamkan untuk menjaga lingkungan atau menjaga laut dari mulai sejak dini seperti itu. Jadi memang banyak pesan-pesan moralnya ya, tentang kebersamaan, tentang persahabatan, tentang kita nggak boleh ninggalin teman kita yang lagi ada masalah. Kalau diatasi bersama masalah akan cepat selesai dan lain-lain. Selain itu juga dengan itu ekosistem laut lebih terjaga seperti itu. Nah, Masya Allah. Pembuatan film animasi film Hiko Tinggi Tipsi itu susah nggak Bu? Apa aja yang perlu disiapkan? Oke, gampang sih buatnya. Wah, keren. Enggak, semuanya menjadi, kalau menurut saya tidak ada yang susah selama kita terus berproses, dan dari kita mulai proses dari awal sampai dengan akhir, sampai film jadi, sampai dipasarkan, sampai bisa ditonton sama teman-teman semua, itu proses yang panjang gitu ya. Jadi mulai dari konsepnya sendiri dibuat oleh Ibu Liliana Tanusudibyo, kemudian dituangkan ke dalam film. Prosesnya adalah penggambaran animasi tentunya dengan karakter tersebut, lalu kemudian nanti digerakkan, di-animate di aplikasi dan di mesin ya kita ngomongnya. Lalu kemudian ada proses, setelah proses penggambaran draft, ada storyboard juga, proses storyboard. Lalu dari situ ada review lagi tentang cerita, review lagi, lalu ada proses rendering, pewarnaan, proses lighting juga, kemudian setelah itu ada proses pengisian suara. Itu pengisian suara, dubbing di sini Hiko and the Deep Sea itu ada beberapa artis yang terlibat seperti Robby Purba, Anastasia Amelia, kemudian Felicia Anastasia, lalu kemudian ada Arbani Yazis, kalau teman-teman tahu sering di layar kaca, Arbani. Lalu kemudian setelah ada proses dubbing itu ada proses mixing ya, mixing audio. Jadi dari suaranya aja disingkan dengan mulut yang sudah digambar ya, animasi. Lalu kemudian ada proses sound effect, ditambahkan sound effect, lalu ada proses ditambahkan musik, terus kita kasih original score juga. Lalu kemudian ada proses mixing yang saya bilang tadi. Mixing itu di mana sound effect di mana harus tinggi, dia harus tinggi. Terus kalau musik harus tinggi. Tapi kalau misalnya ada VO, ada dialog di situ, otomatis musik dan sound effect-nya direndahkan. Begitu terus sampai dengan film selesai 98 menit seperti itu. Wah, keren sekali ya Bu. Wah, saya sudah nggak sabar nunggu filmnya tayang. Kira-kira filmnya tayang ini mulai kapan Bu, dan tayangkan di mana saja? Oke, kalau mulai tayang, rilisnya itu di tanggal 23 Februari. Jadi 23 Februari 2023 filmnya sudah bisa ditonton di bioskop di seluruh Indonesia. Jadi bioskop-bioskopnya mungkin bisa visit ke Instagram kami di @kiko.animation atau di @MNCP_movie
saya lupa di sini. MNCP_movie. Nah, di situ ada informasi lengkap dan ada bioskop-bioskopnya yang kita kerjasamakan untuk ditayangkan film tersebut gitu. Wah, keren sekali ya Bu. Baik, saat ini adalah sesi tanya jawab dan yang ingin bertanya silakan angkat tangan dan perkenalkan diri dan dari kelas mana? Saya boleh bertanya? Silakan. Nama saya Anin Prasanti Alana Widya dari kelas 6B. Saya dipanggil Alana. Halo Saya Alana. bertanya kepada Ibu, film Kode Dipsi ini kira-kira film selanjutnya tentang apa? Oke. Kalau film animasi tahun ini kita rilis 2. Jadi ada film Kiko in the Deep Sea dan satu lagi film Zana namanya. Zana itu ceritanya belum pernah ada di TV, tapi baik banget, lucu banget filmnya ya. Kalau misalnya nanti teman-teman bisa lihat trailernya di YouTube kami, itu film itu tentang princess yang mencari jati dirinya seperti itu, dan di situ ada misi penyelamatan lingkungan juga. Mungkin saya belum bisa cerita banyak karena memang nanti takutnya bocor karena masih nanti kira-kira sekitar pertengahan tahun sih tayangnya. Dan setelah itu kita ada film anak lagi, namanya Anak Penangkap Hantu. Nih ada bannernya di belakang aku. Nah, Anak Penangkap Hantu ini bercerita tentang anak-anak pemberani yang menganggap hantu itu nggak ada. Jadi tagline-nya adalah saatnya anak kecil takut sama hantu. Jadi bukan hantu nakut-nakutin anak kecil ya. Jadi kebalik. Saatnya hantu takut sama anak kecil. Seperti itu. Jadi filmnya akan seru banget karena memang di situ kita ada pembelajaran bahwa hantu itu tidak ada gitu ya. Karena selama ini banyak film-film horor yang sedang beredar di pasaran, di mana dengan wujud-wujud tertentu kan pada ditakut-takutin gitu ya. Kalau ini tuh enggak gitu. Ya, terima kasih Bu Runi. Selanjutnya ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Khalifi Zikri Putra Kalendra dari kelas 5B. Saya dipanggil Zikri. Saya ingin bertanya kepada Bu Runi. Saya kan suka menggambar Bu. Nah, cara menjadi animator yang baik seperti Anda, caranya bagaimana Bu? Cara menjadi animator. Oh gitu. Sebenarnya kalau memang dari awal suka gambar, terus memang enjoy di situ gitu ya, bisa mengeksplor segala sesuatunya melalui gambar dan lain-lain, nanti kuliahnya ke jurusan animasi aja gitu. Sebenarnya kuliah itu kalau misalnya udah jago gambar, dia kuliahnya mau apapun juga, kalau punya hobi tertentu bisa sih profesinya ke arah sana. Tapi memang kalau mau lebih fokus, mau lebih dari sekarang nih, dari sejak dini udah tahu gitu apa yang dimauin, saran saya memang harus konsisten sampai dengan nanti kuliah jurusannya masuk ke sana. Nah, begitu dia masuk ke sana, otomatis industri-industri yang berhubungan dengan animasi itu nanti akan berhubungan dengan jurusan yang akan diambil, seperti itu sih. Jadi terus menggambar itu tidak ada gambar yang salah. Jadi gambar salah akan menjadi pembelajaran dan akan menjadi modal untuk justru keunikan kita sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang saya punya anak juga kalau gambarnya salah juga dia bilang dia nggak suka menggambar itu, tapi saya bilang gambar tuh nggak ada yang salah gitu loh. Jadi terus menggambar seperti itu. Oke, terima kasih Bu Runi. Ya. Sebelum saya closing nih, saya ingin bertanya kepada Bu Runi. Bagaimana kesan Ibu terhadap kami siswa SD Al-Azhar Syifabudi dan sekolah kami, Bu? Oke, kalau Al-Azhar Syifabudi saya kesannya itu sangat keren sekali sih, sangat baik banget gitu ya. Karena anak-anak seumur Liza sudah dipelajari untuk bisa berani menjadi host, itu keren banget sih kalau aku bilang gitu ya. Sama sekolahnya juga bersih, bagus, kemudian murid-muridnya juga insya Allah soleh dan solehah gitu ya. Jadi juga muridnya pintar-pintar dan penuh dengan inisiatif
dan keberanian yang tinggi. Saya pikir itu sebuah modal yang memang luar biasa sih buat pengembangan anak-anak sekarang seperti itu. Oke, terima kasih ya Bu atas kesan-kesannya. Nah, teman-teman, Sama-sama. bagaimana? Seru kan bincang-bincang kali ini bersama dengan Ibu Runi dan tim Film Kiko and Tipsy. Banyak manfaat dan inspirasi yang bisa kita ambil ya dari podcast kali ini. Jangan lupa untuk nonton film Kiko and Tipsy di bioskop-bioskop terdekat ya, teman-teman. Demikian podcast inspiratif hari ini. Terima kasih. Bisa nambahin sedikit Ya, ajakan buat teman-teman, boleh? Boleh. Oh, oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan teman-teman yang berada di live YouTube. Jangan lupa nonton film Kiko and the Tipsy di bioskop kesayangan Anda mulai tanggal 23 Februari 2023. Tiketnya mulai saat ini sudah bisa dibeli di aplikasi Tix ID di semua bioskop kesayangan. Jadi buruan beli sebelum kehabisan karena ada promo buy one get one untuk teman-teman yang beruntung. Jadi silahkan booking di aplikasi Tix ID. Oke, terima kasih banyak ya Bu Runi. Terima kasih banyak Liza. Terima kasih banyak ya Bu Runi dan tim. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih ya Bu Runi atas kehadirannya mau berbagi inspirasi di studio ini. Saya Diza mohon undur diri. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Dadah.